Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian pada hari ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih dalam suasana COVID, maka kita harus tetap menjalankan protokol COVID supaya kita selalu sehat. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup dengan subjudul pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Kenapa makhluk hidup itu harus dikelompokkan? Karena makhluk hidup itu jumlahnya di dunia ini sangatlah banyak. Oleh karena itu, harus dikelompokkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Klasifikasi makhluk hidup memiliki tujuan. Tujuan umumnya adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Adapun tujuan khususnya adalah yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat adalah memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Karena tadi yang Ibu bilang, makhluk hidup di dunia ini sangat banyak. Jadi ada kemungkinan beberapa makhluk hidup itu belum semuanya kita kenali. Klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk atau morfologi. Ciri bentuk ini, misal, kalau kelompok burung, bagaimana macam-macam bentuk paruhnya, atau bagaimana bentuk cakarnya untuk kelompok hewan. Sedangkan kalau untuk tumbuhan, misal, bagaimana bentuk batangnya, bagaimana bentuk bunga, ataupun bagaimana bentuk daunnya. Yang ketiga, berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Karena makhluk hidup tadi banyak, maka makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya itu disebut dengan takson. Jadi takson itu adalah urutan klasifikasi makhluk hidup, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Nah, urutan takson menurut Linnaeus adalah seperti yang kalian lihat pada layar kalian, di mana pengelompokan tumbuhan dan hewan itu dimulai dari kelompok yang tertinggi. Di sini Ibu sebutkan bahasa Indonesia saja. Itu disebut dengan dunia. Kemudian ke jenjang yang lebih rendah, untuk tumbuhan itu disebut dengan divisi, sedangkan untuk hewan disebut dengan filum. Untuk jenjang-jenjang berikutnya, itu pada tumbuhan dan hewan sama. Itu disebut dengan kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Untuk memudahkan dalam pengenalan makhluk hidup tadi, maka kita menggunakan kunci determinasi. Kunci determinasi itu adalah suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, dasar yang digunakan dalam kunci determinasi ini adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Jadi makhluk hidup yang ditemukan kita identifikasi dulu, dicari ciri-cirinya dulu, kemudian menggunakan kunci dikotom. Menurut Whittaker, makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama adalah Monera. Kelompok Monera itu contohnya adalah bakteri Escherichia coli. Kelompok Monera ini adalah kelompok makhluk hidup yang bersel satu, sehingga pengamatannya nanti akan dibantu menggunakan mikroskop. Nah, kelompok Monera ini disebut kelompok mikroskopis karena ukurannya sangat kecil. Yang kedua adalah kelompok Protista, contohnya Euglena. Sedangkan yang ketiga adalah kelompok jamur atau fungi, contohnya jamur tiram.
Keempat adalah kelompok tumbuh-tumbuhan, contohnya padi. Yang kelima adalah kelompok hewan, contohnya ikan. Nah, pengelompokan ini tentunya sudah kalian kenal ya. Nah, untuk memudahkan pengamatan pada makhluk hidup yang berukuran mikroskopis tadi, atau yang berukuran sangat kecil tadi, maka kita bisa menggunakan mikroskop. Pada mikroskop itu terdapat dua bagian, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik itu seperti lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Sedangkan bagian mekanik seperti tabung mikroskop, meja preparat, klip, lengan mikroskop, dan lain-lain. Bagian-bagian mikroskop ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, yang tentunya nanti akan memudahkan kita dalam melakukan pengamatan makhluk hidup yang berukuran yang sangat kecil. Anak-anakku, cukup sekian materinya. Semoga kalian jelas dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.